Perkenalkan, nama saya Aristano sebagai Bintang. Perkenalkan, nama saya Riayati sebagai Cika. Perkenalkan, saya Sinta Nuria sebagai Tita. Saya Novena Hidayati sebagai Angel. Selamat menyaksikan. Tita, seorang cewek yang entah karena hal apa menjadi sial dalam hidupnya. Entahlah, apakah ini sebenarnya adalah kesialan ataukah rencana Tuhan yang tak pernah ada tahu akhirnya. Nama itu seolah-olah familiar. Sampai suatu hari, Tita bersekolah di SMA Negeri 1 Pager Barat. Tidak panjang lebar, Tita pun langsung masuk ke kelas. Setelah sampai di kelas, Tita merasa kelas itu sangat kotor. Tanpa berpikir, ia langsung mengambil sapu lalu membersihkan lantai. Ketika Tita sedang sibuk menyapu, 3 cewek atau biasa disebut geng Three Angel datang dan sengaja membuang sampah di hadapannya. Ya Allah, ini kelas kotor banget sih. Kalau guru lihat, pasti diomelin. Biar aku sapu dulu deh. Maaf, kalau buang sampah jangan sembarangan dong. Tahu kan, bocah pengen berguna. Lagian di depan kan ada tukang sampah. Lo berani ngomong? Maaf, maksud aku bukan begitu. Kan, Gudian pernah bilang kalau kebersihan itu sebagian dari iman. Apakah aku udah lupa? Allah, dasar cukup pakai acara ceramah yang kita segala lagi. Kalau mau ceramah jangan di sini, sana sama cewek cupu aja. Haha, bener gak guys? Bener banget, Jel. Lapar nih, kantin yuk. Ayo. Yang cupu, yang bersih ya, nyapunya. Geng Three Angel pun pergi meninggalkan Tita yang menangis mendengar ejekan mereka. Tiba-tiba, Bintang datang menghampirinya. Sebenarnya, Bintang adalah pacar dari Angel. Walaupun begitu, Bintang tidak seperti mereka. Dia sering membantu Tita saat dia sedang kesusahan. Hal inilah yang membuat Angel cemburu dan membenci Tita. Kamu kenapa? Kok nangis? Kamu pasti bohong. Ini pasti kerjaan aja dari teman-temannya. Ya kan? Kenapa sih, Kak? Kamu belum balik aja ke mereka. Biasanya perbuatan jahat dibalas dengan perbuatan jahat juga kan. Kamu udah belajar juga, Kak. Saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba geng Three Angel datang. Seketika itu juga Angel merasa cemburu karena Bintang bersama cewek lain. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Bintang, kamu lagi ngapain sana? Kamu lagi ngapain di sini? Ya ngapain-ngapain, udah aja aku balik aja. Awas kalau kamu berani ke tempat ini. Jangan. Ya, kita pergi. Dasar. Mereka pergi menjauhi Tita. Apa yang bisa Tita lakukan selain menangis mendengar ejekan mereka? Hari pun berlalu. Siang itu saat bel istirahat berbunyi, para siswa pergi keluar kelas. Hanya ada Tita dan geng Three Angel di dalam kelas. Namun, Tita tidak bergabung dengan yang lain karena tidak ada satupun yang mau bergabung dengannya. Mereka menganggap jika Tita tidak pantas dijadikan teman mereka karena dia terlalu cupu. Saat Tita sedang menaruh buku di tas, dia meletakkan kacamatanya di meja.
Geng Triangle pun tidak ingin melewatkan kesempatan emas itu. Gimana kalau kita bikin order? Ayo, tapi gimana caranya? Kita ambil aja kacamata yang ini, kita masukin. Oke, aku setuju. Kamu ya yang ambil. Mereka mendekati Tita dan mengambil kacamatanya. Hah? Kitanya udah selesai. Gimana kacamatamu? Apaan? Jadi aku taruh di sini. Gimana? Hapus. Pokoknya enak, rasain loh. Makanya jadi cewek tuh jangan ganja. Kembaliin kacamataku. Mereka lalu pergi meninggalkan Tita. Dan tanpa mereka ketahui, Bintang ternyata melihat kejadian tersebut. Lalu menghampiri Tita dan mengambil kacamatanya. Ya, sama-sama. Kita kan kenapa sih Bang? Kamu boleh masuk ke tempat lain. Mana ada Bi yang mau berteman sama aku? Kamu gak lihat aku? Kamu cowok turis. Berarti aku anak gaul. Mana mungkin ada yang mau berteman sama aku? Gak usah sedih, kan ada aku. Tidak lama kemudian, geng Triangle datang menghampiri mereka. Cewek tebu. Ngapain kalian berdua di sini? Dasar ya, jadi cewek gak begitu banget. Ngapain sih kalian di sini? Udah dikerjain kapok-kapok. Oh, jadi kamu dari dengan kita. Emangnya dasar apa? Kamu suka sama dia? Kamu belain dia? Mana mungkin aku suka sama cowok ini? Aku cuma kasih lihat saja. Kamu bohong, itu bohong. Cukup. Kenapa sih kalian semua benci sama aku? Salahku ke kalian itu apa? Apa karena aku cukup? Iya, karena aku cukup. Tapi aku ini gak cukup karena aku punya sendiri. Gak pernah. Dan kamu, Rin. Dan kamu, Min. Aku kecewa sama kamu. Aku kecewa. Bagus, enak kan? Lagi banyak Dah, cukup. Sekarang, pergi. Tapi Min, Pergi. ayo. Geng Triangle pun pergi meninggalkan mereka berdua. Sini aku obatnya. Gak apa-apa, sini aku obatnya. Makasih Aris, kamu udah mau nolong aku. Yang paling baik. Ini udah aku obatin. Biar aku bantu. Jadi aku. Mereka pun pulang ke rumah. Semakin hari, mereka semakin dekat. Dan akhirnya, Bintang berpikir akan memulai rencananya dengan menyatakan alasan palsu bahwa dia mencintai Tita. Dan keesokan harinya, Bintang mengajak bertemu Tita di taman sekolah pulang sekolah. Setelah bel pulang berbunyi, Bintang dan Tita pun langsung menuju taman di dekat sekolah. Sampainya di taman, mereka pun duduk berdampingan. Ya Allah,
Enggak, baru ini. Ada yang mau ngomong sama kamu? Kita akan bersama dan Kamu sadar kan apa yang tadi kamu ngomongin? Kamu gak lihat penampilan aku, Riz? Aku ini cewek cupu, Riz. Aku gak pantas buat kamu. jadi nyaman kalau sama kamu. Mau kan kamu? Tapi Angel lebih cantik daripada aku. Terus kenapa kalau dia lebih cantik dari kamu? Aku nyaman sama kamu tak? Bukan kamu suka sama aku. Kalau kamu mau dimakan, kamu boleh. Kalau kamu udah, kalau kamu malah aku, kamu boleh kok boleh kayak gitu. Kalau kamu sudah sama aku, kamu boleh ambil. Aku gak butuh mereka itu, Riz. Aku punya kamu. Mereka pun jadian. Namun sebenarnya, Bintang tidak sungguh-sungguh mencintai Tita. Dia bilang seperti itu karena tidak adalah anak orang kaya. Jadi, dia hanya ingin mengambil simpati Tita agar bisa mendapatkan uang darinya. Anak sekolah, diseru. Pagi itu di sekolah, Bintang berniat meminta uang kepada Tita dan segera mencari Tita untuk bertemu. Oh iya, ayahku yang simpel. Dan aku belum bayar SPP, enggak. Kamu gak usah pergi. Kamu boleh pakai kok uang aku. Gak usah ya, gak usah. Jangan apa-apa. Makasih ya. Saya juga pesan juga buat nanti. Aku jaga. Aku bangga di masa kamu. Aku pergi dulu ya, yang. Dan bukan hanya pagi itu saja, Bintang meminta uang kepada Tita. Namun sering sekali dia meminta dengan berbagai alasan. Bahkan setiap harinya, Bintang selalu merayu Tita dengan rayuan yang memikat hatinya, agar Tita tidak curiga dan bisa mendapatkan uangnya. Tanpa diketahui oleh siapapun, sebenarnya Bintang hanya mencintai Angel. Dan mendekati Tita hanyalah sebagai alasan agar dia bisa mendapatkan uang dari Tita. Dan tanpa sengaja, Bintang bertemu dengan geng Triangel dan dia berniat untuk memberitahu alasan yang sebenarnya kepada mereka. Angel, lihat tuh si Bintang datang. Enggak, biarin aja. Angel, tunggu. Keren banget. Kenapa kamu begitu? Gak usah sapu-sapu duit deh. Maaf ya, kemarin aku gak peduli sama kamu. Ya iyalah sih sama si cupu terus. Kenapa sih, Bi? Kok kamu mau sama si cupu itu? Padahal kan Angel lebih cantik daripada si cupu itu. Sini aku beri sesuatu. Apaan? Paling kamu mau belain si cupu itu lagi kan? Enggak kok, sebenarnya aku gak suka sama si cupu itu. Aku cuma hanya Tita tidak sengaja mendengar mereka berbicara. Hatinya sangat terluka dengan ucapan Bintang. Apa? Jadi kamu bohongin dia? Ya iyalah, mana mungkin aku suka sama cewek cupu itu. Kamu beneran gak suka sama dia? Iya, Jel. Aku gak nyangka ya, Riz, kamu bisa ngelakuin ini sama aku. Dulu, kamu bilang cinta kan sama aku. Lalu apa yang dipegang kamu ke aku? Bodohnya aku bisa percaya sama kamu, Bin. Gimana
tak? Udah. Oke, aku ngaku. Emang aku gak suka sama kamu. Aku lebih suka sama Angel, tak? Kasian banget sih kamu. Kasian deh lo. Makanya jadi cewek itu jangan baper, ngaca dong. Sekarang kalian semua pergi ya sih. Pergi. Angel, udah pergi. Bintang dan Triangel pun meninggalkan Tita yang sedang menangis. Di tengah perjalanan tanpa disangka, Angel menghentikan langkahnya dan berkata, Kamu jahat banget sama cewek. Angel, kok kamu nampak aku? Aku emang jahat kenapa? Dia jahat kenapa Jel? Bukankah dia telah baik denganmu? Dia telah memberikan kamu menjadi pacarnya. "Udah cukup! Dari sini saya bisa lihat karakter dia. Dia jahat. Dia hanya memanfaatkan Tita. Lalu apa bedanya sama aku? Aku juga pasti akan ditinggalkan oleh dia karena ada cewek yang lebih cantik dari aku. Aku gak mau ya dibutain oleh cowok busuk kayak dia dan hatinya gak pernah baik." Mereka pun terdiam dan tanpa menghiraukan siapapun, Angel pergi meninggalkan mereka. Yang dikatakan Angel benar. Dasar cowok matre, ayo Cik, kita pergi. Bintang pun menyesali perbuatannya. Dia menangis di dalam hati memikirkan apa yang Angel katakan. Bintang merasa dia adalah